Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 8 dan mudah-mudahan bisa sampai ayat 12 insyaallah ta'ala, yang mana kita telah membahas 5 ayat atau sekitarnya berkaitan dengan sifat orang-orang yang beriman, orang yang dapat hidayah. Kemudian 2 ayat tentang sifat sebagian orang-orang kafir. Maka sesuai dengan munasabah, baik dari segi penyebutan golongan secara lengkap atau dari segi apa yang terjadi di periode Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita informasi yang lebih banyak lagi tentang orang-orang munafik dibandingkan jabaran sifat orang mukminin dan kafirin. Jabaran sifat baik-baik orang, jabaran sifat yang baik dari orang tentang orang beriman, dan jabaran sifat yang buruk dari orang-orang kafir. Maka kali ini kita mulai tentang orang-orang munafik. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mudah-mudahan 5 ayat tersebut bisa kita gapai penafsirannya di malam hari yang berbahagia ini biiznillah taala. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nas, wa minan nas, di antara manusia. Min di sini menunjukkan tab'id, yaitu penyebagian. Sebagian manusia ada di antara mereka orang yang punya karakter begini. Setiap ayat ini menelanjangi aib orang munafik. Setiap ayat, bagaimana sikap dan tingkah mereka di dunia. Nanti pada waktunya akan Allah jabarkan bagaimana kesudahan mereka di akhirat. Taib, may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara orang-orang man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara mereka ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Namun Allah Subhanahu wa taala menafikan, wa ma hum bimu'minin. Jadi orang munafik mereka berkata dengan lisan mereka, man yaqulu, berkata dengan lisan, dan hanya qaulan mujarrad, perkataan semata, yang tidak ada iman hakiki di balik perkataan itu. Ya. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, qaul al-lisan, perkataan lisan, baru disebut iman ketika memang
ada nilai ibadah secara zat atau karena ada niatan yang salihah. Begini, orang-orang munafik mereka berkata dengan lisan mereka, amanna billah wa bil yaumil akhir. Ini kalimat yang baik gitu. Ini statement yang mereka menegaskan. Dan begitu pula orang-orang munafik menegaskan tentang imannya mereka, kami berislam, kami itu orang munafik. Mereka memberikan statement-statement menggambarkan diri mereka seolah-olah seputih itu. Namun Allah Ta'ala menafikan iman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Syuf di sini lihat. Bagaimana kita fahami ayat ini dengan korelasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai iman. Mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai iman. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman itu yang di tengah. Dan Ahlus Sunnah selalu di tengah. Di tengah di antara dua bukit kesesatan. Di antara dua ekstremis atau di antara yaitu muqassir dan mutatarrif, antara yang meremehkan atau yang berlebihan. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Dalam masalah iman pun begitu. Itu salafus saleh, kesimpulannya iman bagi salafus saleh adalah qaulun wa amal. Ini akan Anda ajarkan di sini hal yang sangat penting dalam ilmu akidah. Iman perkataan dan amalan. Bukan perkataan doang atau bukan amalan doang tanpa perkataan. Iman, perkataan dan juga amal. Mencakup semuanya dan ada 5. Mencakup 5 iman itu. Dari perkataan ada qaulul qalb dan ada qaulul lisan. Dari perkataan iman, qaul, perkataan, ada yang perkataan hati, qaulul qalb, dan perkataan lisan. Ya. Jadi hati itu berkata, lisan berkata. Nanti dijelaskan, jangan sampai tertafsirkan salah. Ya. Ini akidah salaf seperti ini tentang iman. Kemudian iman juga amal. Nah, amal itu mencakup amalul qalb, amalul lisan, amal jawarih. Amal iman berupa amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Anggota tubuh, mata, kemudian jemari, tangan, kaki, gitu, kepala, itu semua bisa beramal dengan izin Allah. Dan itu adalah iman. Amalan anggota tubuh iman. Antum nyatet faedah, kalau niatnya benar, salihah, iman. Ya, berbeda dengan akidah Murji'ah. Akidah Murji'ah, sebagian Murji'ah, amalan anggota tubuh tidak masukkan dalam iman. Sebagian dari mereka mengatakan iman adalah apa yang di lisan. Yang penting baca syahadat, mau kelakuan kayak gimana itu enggak berpengaruh pada iman, yang penting syahadat. Atau bahkan ada di antara yang lebih ekstrim lagi dari kalangan Jahmiyah, cuman mengetahui kebenaran di kalbu itu udah iman, walaupun enggak mengikrarkan syahadat. Nauzubillah min dzalik. Ini kalangan Jahmiyah, lebih ekstrim lagi. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman gimana? 5. Qaulul qalb, perkataan qalbu. Qaulul lisan, perkataan lisan. Kemudian apa lagi? Amalul qalb, amalan qalbu. Kemudian amalan lisan. Kemudian ya, apa yang terakhir? Amalan anggota tubuh. Taib. Dari qaulul qalb dulu. Perkataan qalbu maksudnya adalah apa yang antum ketahui dan yakini tentang suatu hak atau kebenaran dalam Islam, itu adalah qaul al-qalb. Fahami baik-baik cuma. Antum yakin enggak Allah Ta'ala di atas arsy?
Yakin? Keyakinan ini adalah perkataan hati antum. Antum yakin enggak Allah Ta'ala maha merezekikan? Yakin? Keyakinan ini qaulul qalb, perkataan hati antum. Ini jadi qaulul qalb ini basic untuk semua nanti empat selainnya. Basicnya itu dari akidah dulu. Dari qaulul qalb, apa yang antum ilmui dan yakini dari akidah yang benar. Baik. Antum yakin enggak bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin? Ya, ini qaulul qalb. Apa yang antum yakini dengan benar itu qaulul qalb, itu iman. Beriman terhadap malaikat, beriman terhadap kitab-kitab, para rasul. Antum yakin enggak bahwasanya manusia semuanya akan diberi ganjaran di akhirat nanti? Yakin? Yakin. Maka ini adalah perkataan hati. Perkataan hati sama dengan ilmu dan keyakinan antum. Tapi yang sahih baru disebut iman. Adapun kalau tidak sahih, maka ini tidak disebut iman yang sahih. Na'udzubillah min dzalik, seperti meyakini bahwasanya tawassul dengan mayit di kubur itu bermanfaat. La haula wala quwwata billah. Ini enggak. Ada orang meyakini gitu? Ya, banyak. Apakah ini iman? Enggak. Ini akidah menyimpang. Gitu ya. Maka dari apa yang diikrarkan qalbu antum, itu yang akan nanti menjadi cabang di lisan atau anggota tubuh, bahkan di hati juga menjadi cabang. Itu akarnya di situ tuh, di qaul qalb, di akidah. Makanya akidah penting banget. Maka kalau misalnya ternyata di qalbu enggak mengikrarkan, tapi di lisan ngomong kami beriman, bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat di sisi Allah. Maka kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Faham enggak sini cuma? Maka ada qaulul qalb dan ada qaulul lisan. Ada qaulul qalb, ada qaulul lisan. Perkataan hati, ada perkataan lisan. Perkataan hati mengikrarkan di hati bahwasanya la ilaha illallah. Kita beriman kepada Allah, itu di sini. Percaya pada Allah Azza wa Jalla. Di lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu omongan lisan. Kalau misalnya qaul qalb dengan qaul lisan, perkataan hati dengan perkataan lisan, maksudnya statement qalbu dengan statement lidah, itu berlawanan, manakah yang lebih dipertimbangkan oleh Allah? Hati atau lisannya? Hatinya. Makanya ketika Ammar bin Yasir atau siapapun yang berkasus dalam case, dalam masalah dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, tapi terancam kematian kalau enggak mengatakannya, maka diberi udzur. Qalbuhum mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang dengan iman karena qaul qalbnya, perkataan hatinya beriman kepada Allah, walaupun lisannya mengucapkan kekufuran, tapi itu terpaksa. Nah, orang munafik dibalik orang munafik itu. Qaulul lisan, perkataan lisannya itu kami beriman, perkataan hatinya kami kufur. Maka bagi Allah mana yang dianggap? Yang hatinya. Faham di sini jemaah? Tetapi bagi orang manusia, kita antar manusia, ketika seseorang mengikrarkan la ilaha illallah, mengikrarkan iman kepada Allah, mengikrarkan Islam, apakah kita perlu membelek hatinya? Enggak. Makanya zahir aja kita ambil qaulul lisannya. Karena qaul qalb seseorang kita enggak bisa menelaah begitu dalam. Sampai sini bisa paham jemaah? Jadi iman, perkataan dan amalan. Perkataan, ada perkataan hati yaitu akidah dan keyakinan, ada perkataan lisan. Kemudian amal. Nah, ini amal, dan amal itu buah dari akidah tadi, buah dari qaul tadi, amal. Amal bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan jawarih, anggota tubuh. Taib. Amal dengan hati seperti apa? Ikhlas.
niat, muhasabah, sabar, tawadhu', apa lagi? Khauf, raja, mahabbah, takut, cinta, takut, berharap, cinta, tawakal. Ya enggak? Ini semua adalah perbuatan hati. Bukan perkataan hati, perbuatan hati. Amalan hati. Nah, terus bedanya apa ya? Perkataan hati dengan amalan hati. Perkataan hati akidahnya. Amalan hati ya amalannya. Dan amalan hati ini tidak mungkin benar kecuali akidahnya dulu benar. Kalau akidahnya bahwasanya Allah Ta'ala maha memberi rezeki, ini udah benar nih. Terus dia hatinya beramal tawakal pada Allah, maka amalan hati cabang dari ikrar dan perkataan hati. Pahami baik-baik jemaah, penting banget itu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhlas, begitu juga dengan ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Tapi nggak bisa hati itu beramal ikhlas kalau akidahnya itu nggak benar. Misalnya akidahnya adalah tidak apa-apa kita ngalap berkah di kuburan dan minta tawasulan dengan mayit. Ini akidahnya nih, udah menyimpang. Dia mau ikhlas tawasul kepada mayit. Kira-kira iman gak tuh? Gak. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di kuburan-kuburan keramat, khusyuk, itu kan amal hati tuh. Di kuburan keramat tunduk karena meyakini mayit ini memiliki kedekatan pada Allah dan seterusnya. Dari akidah yang menyimpang, sok tahu gitu loh tentang mayit. Ini kira-kira gimana? Diterima nggak oleh Allah? La, karena ini bukan iman. Gitu, bukan iman. Taib, yang kedua dari amalan yaitu amalan lisan. Zikir, doa, amar ma'ruf nahi munkar, ngingetin istri, ngingetin anak, nasihatin orang. Itu semua amalan lisan. Ya. Semua zikir, antum baca Quran, itu amalan lisan. Tapi kalau misalnya amal lisannya begitu bagus, amal lisannya baca Quran, tetapi kalau amalan kalbunya yaitu niatannya riya, diterima enggak sama Allah? Enggak diterima. Karena ada yang tidak terkoleksikan di sini di kebenaran iman, yaitu amalan kalbu. Taib. Kemudian yang terakhir yaitu amalan anggota tubuh, itu semua iman. Nah, orang-orang munafik itu mereka hanya memperhatikan iman dari segi mazhar dan zahir, penampilan dan apa yang tampak, itu aja udah mereka. Adapun perkataan hati, ya, itu tidak. Maka Allah Ta'ala nafikan, wa ma hum bimu'minin. Kemudian Allah Ta'ala bongkar keburukan mereka, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka kepingin untuk memperdaya Allah atau menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Namun Allah Ta'ala balikan statement menjadi wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Masya Allah. Tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dalam qiraat lain wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Bahwasanya makar yang buruk itu tidak akan rujuk kecuali kepada pemilik asalnya. Makar yang buruk, ingat al-makru sayyi. Makar itu tipu daya. Nah, istilah makar ini tidak mesti semuanya sayyi, tidak mesti semuanya buruk. Allah Ta'ala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Mereka berusaha membuat makar, maka Allah buat makar untuk mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka makar di sini suatu sifat yang jika dimulai maka jelek. Namun jika dalam rangka membalas makar orang, maka ini baik. Gitu. Ya. Makar, khada'ah, khida', menipu, membuat makar. Jika ibtidai dimulai pertama kali oleh kita, maka itu buruk. Namun jika kita dalam rangka menegakkan hak dan membalas makar orang, maka ini sesuatu yang baik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di sini menunjukkan bahwasanya khida' makar yang buruk itu tidak akan menuju kecuali menjadi bumerang bagi pelempar makar yang buruk itu tersebut. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlih. Surat Fatir. Makar yang buruk enggak bakal melesat kecuali akan kembali ke orang pertama kali yang mencetuskannya. Ini sunnatullah. Maka orang munafik mereka berusaha membuat makar kepada Allah dan kepada orang-orang beriman. Dan kata para ulama, wa yadhunnuna annahum qad najahu au ghalabu. Mereka menyangka bahwasanya mereka sukses dalam memberikan ranjau-ranjau makar ini. Mereka kira mereka menang, walakin fil haqiqati annal khida'a 'aidun 'alaihim. Tapi hakikatnya tipu daya mereka, makar mereka bumerang buat mereka. Kembali kepada mereka. Ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Yang boleh jadi orang mukminin itu enggak ngapa-ngapain sebenarnya. Mereka sendiri yang buat makar, mereka yang repot, mereka yang kena getahnya sendiri. Seperti itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidaklah menipu daya kecuali diri mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala mengungkapkan dengan lafal wa ma yakhda'una illa anfusahum diawali dengan makna fiyah, menafikan tidaklah mereka membuat makar kecuali istitsna, pengecualian, kecuali pada diri mereka. Ketika dalam suatu kalimat diawali dengan penafian dan dibarengi nanti disandingkan dengan pengecualian, ini yufidul hasr, bermakna pembatasan dan pengurungan. Seperti la ilaha illallah. Seperti kita mengatakan di Indonesia, misal di bahasa Indonesia, tidak ada orang di kelas kecuali antum. Berarti antum the only one, cuma satu-satunya orang doang. Pembatasan, tidak ada siapapun di kelas kecuali antum. Ya udah antum toh. Maka tidak menafikan, kecuali mengecualikan. Jadi di sini ada isbat yang sifatnya hasri, menetapkan, mengikrarkan yang sifatnya pembatasan. Maka enggak ada lagi yang lain yang akan masuk selain itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu daya kecuali diri mereka sendiri. Berarti apakah Allah Ta'ala terpedaya, na'udzubillah min dzalik, dari kalimat ini, apakah Allah Ta'ala terpedaya dengan tipu daya mereka? Wallahi tidak. Tidak mungkin. Allah Rabbul Alamin. Apakah orang-orang beriman terkecoh dengan tipu daya mereka? Tidak. Karena tipu daya ini hanya kembali kepada diri mereka sendiri. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlih. Makar yang buruk tidak akan kembali kecuali pada diri mereka sendiri. Dan ini harus kita pelajari juga di kehidupan jemaah. Dakwah sunnah. Berapa banyak makar terhadap dakwah sunnah di antar kota? Berapa banyak makar? Namun kita wajib tetap tenang. Beneran. Selama kita emang enggak ada salah, maksudnya dalam dakwah ini enggak melanggar hukum syar'i, enggak melanggar hukum pidana, enggak melanggar hukum perdata, khalas. Kalaupun ada kesalahan minor lah, kecil yang tidak harus digembar-gemborkan, misal, namun ada provokator yang berusaha memberikan makar, dan itu di mana-mana jemaah. Anda enggak tahu kalau di sini mungkin ada, tapi di mana-mana itu seperti itu. Wala yahiqul makru sayyi illa bi'alih. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang mau ngehasut kayak gimana? Kalau ini hak dan kebenaran, maka kebenaran tetap ada, tetap stay selama kita sabar. Tapi kalau kita terkena juga hasutan mereka,
ya berarti kita gabung dong dengan grup mereka. Ya khalas, udah tetap aja atas hak. Ini janjinya seperti sunnatullah. Karena pada waktunya itu akan menjadi bumerang sendiri buat mereka. Mereka akan dipermalukan. Bagaimana Allah caranya itu terserah Allah. Maka harus yakin, Ahlus Sunnah itu harus yakin. Atau mungkin bukan masalah, bahkan bukan masalah dakwah, masalah keluarga, masalah persahabatan, pertemanan, dagang dan seterusnya. Ada orang membuat makar sama antum, ada orang berkhianat sama antum, akan kena sendiri dia. Ada orang memfitnah antum, bukan masalah dakwah, masalah personal. Antum gak ada salah. Dia akan kena sendiri. Dia akan kena sendiri. Ya. Maka kata para ulama, al-hasr di sini, pembatasan di sini hanya mereka akan kena, itu menunjukkan bahwasanya tipu daya mereka tidak akan memberikan madarat pada Allah, tidak akan mencederai Rasulullah, tidak akan menghancurkan kaum muslimin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan ajaibnya wa ma yakhda'una apa tadi? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ajib. Dan mereka tidak ngeh. Dan mereka enggak ngeh. Iya. Mereka enggak ngeh kalau mereka kena getahnya gitu loh. Ya. Enggak ngeh kalau mereka tuh kena gitu loh. Ini hukuman di atas hukuman gitu. Nah, orang kalau enggak ngeh, itu kan istidraj. Orang kalau enggak ngeh lagi dihukum, apakah dia nyadar? Lah enggak lah. Lawang dia merasa fine-fine aja kok. Nah, inilah istidraj. Enggak diberi kesadaran. Mungkin diberi teguran, enggak diberi kesadaran. Teguran itu ada. Kesadaran itu yang enggak dikasih oleh Allah. Kita ini kalau melakukan maksiat apapun jemaah, teguran dari Allah itu ada loh. Tapi sadar apa enggak? Nah itu beda bab. Teguran dari Allah itu pasti ada. Nah, kita sadar apa enggak itu teguran, atau kita sadar apa enggak supaya kembali pada Allah? Nah, itu beda hal. Teguran itu ada, selalu ada teguran. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku bermaksiat pada Allah, kemudian aku lihat efeknya di tingkah istriku, di kendaraanku, dan di tikus rumahku. Sampai hal kecil, tikus rumah itu kan ngeselin. Betapa banyaknya hal-hal mengesalkan di kehidupan ini. Hari ini coba antum koleksi berapa kekesalan antum di hari ini. Banyak Pak mungkin, tapi udah lupa mungkin. Boleh jadi yang bikin kesel ini ada teguran dari Allah karena kita punya dosa. Kayak begitu ya. Nah, jadi kesadaran syuur itu kalau ada, itu masih baik itu. Tapi ini enggak ada. Berarti orang kalau enggak dibuat ngerasa dia sedang kena getahnya sendiri, itu dihukum oleh Allah, dan inilah istidraj. Maka orang-orang munafik itu rata-rata kena istidraj mereka. Su'ul khatimah. Dikira mereka tuh aman aja dengan kemunafikan mereka. Nah, kenapa bisa begitu? Kok enggak nyadar-nyadar? Fi qulubihim marad. Karena di kalbu mereka ada penyakit. Apa penyakit yang dimaksud? Syak wa nifaq. Syak, keraguan, nifaq, kemunafikan. Syak itu keraguan. Enggak ada orang munafik yang yakin. Enggak ada. Mereka semua ada orang yang murtab, ragu-ragu. Maka yang antum dapatkan orang munafik itu nemplok sana nemplok sini. Karena mereka tidak akan sabit dengan suatu pemahaman. Enggak bakal. Kadang nemplok di Nasrani, kadang nemplok di Hindu, kadang nemplok di Buddha, nanti ke Yahudi. Nah, itu nemplok munafik tuh biasa itu. Karena nifaq, kemunafikan itu cari jalur yang aman buat dia. Kadang nemplok di Asy'ariyah, kadang nemplok di mazhab ini, kadang nemplok di firqah ini, kadang yang penting ABS asal bukan Salafi.
Jadi semua ditemplokin, kecuali yang penting salafi janganlah. Nggak bisa saya sama salafi, karena nggak tumbuh jenggot saya, misalnya gitu. Padahal nggak disyaratkan harus kayak gitu banget. Nifak, asal kata nifak itu jemaah. Nifak itu adalah lubang yang memiliki jalur atau cabang-cabang. Biasanya binatang-binatang yang memiliki binatang yang pengerat yang rumahnya di lubang-lubang. Ada binatang yang rumahnya di lubang tapi membuat lubang gitu loh. Ada binatang yang rumahnya di lubang tapi enggak membuat lubang. Kalau ular itu enggak buat lubang dia. Biasanya ular itu terutama kobra dan semisalnya, ular yang di sawah-sawah, dia itu biasanya lubang tikus yang dia ambil gitu loh. Dia matiin, dia makan itu sahibnya apa namanya? Tikusnya, mangsanya, dan dia kuasain rumahnya gitu. Gitu. Tapi binatang-binatang kayak tikus, mungkin yang lainnya gitu, binatang-binatang yang tinggal di lubang yang membuat lubang, itu binatang-binatang ini membuat lubang alternatif. Ada gate ini A, ada gate B, nanti ada gate C gitu. Nah, gate alternatif ini namanya nifak atau nafak. Gitu loh. Orang munafik kelakuannya kayak gitu. Nyari alternatif-alternatif ke sini. Terancam, maka dia akan nemplok di yang lain. Begitu orang munafik. Jadi enggak ada akidah yang kokoh di munafik itu, enggak ada. Orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka tidak menampakkan kemunafikan, tapi menampakkan keimanan. Kenapa? Karena Islam ketika itu kuat di Madinah. Coba kalau Islamnya versi Islam Ciganjur, berbeda urusannya. Bukan Islam, kalau Islam sini kuat insya Allah. Ada Masjid As-Sunnah gitu kan. Ya, Ciganjur juga kuat insya Allah. Ya. Islam Ciputat misalnya. Ya. Nemplak sono, nemplak sini. Lemah orang-orangnya. Menzohirkan akhirnya. Banyak sekarang orang menzohirkan kemunafikan. Subhanallah. Kenapa kok mereka itu enggak ngerasa? Karena apa? Fi qulubihim marad. Di kalbu mereka ada penyakit, yaitu keraguan dan kemunafikan tadi. Sikap kemunafikan yaitu bermuka sekian. Di mana itu benefit? Dia pakai muka itu dan topeng itu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Maka Allah Ta'ala pun tambahkan untuk mereka marada, yaitu penyakit. Jadi begini, kalau antum lihat di sini fi qulubihim marad, satu kata, satu kalimat. Fazadahumullahu marada, satu kalimat. Antum perhatikan lafal marad di sini. Marad dan marada. Bukan akhirannya, bukan tanwin dhammatain atau fathatain, bukan itu yang Anda maksud. Tapi ini ism, marad ini di sini tanpa al. Bukan fi qulubihimul marad, bukan. Bukan fazadahumullahul marad, bukan. Ya. Fi qulubihim marad, tanpa al, alif lam, langsung mim. Fi qulubihim marad, di kalbu mereka ada suatu penyakit. Dengan tanpa al di sini menunjukkan ta'zim dan tafkhim, yaitu membesarkan penyakit ini, menganggap penyakit ini besar. Di kalbu mereka ada suatu penyakit yang besar. Fazadahumullahu marada, bukan fazadahumullahul marad. Azan dah. Azan ya. Azan enggak? Oh iya. Jamnya Masya Allah. Beda jamnya dengan di sini. Taib. Marad yang pertama penyakit yang besar. Mufakhama. Mufakham, penyakit yang mu'azzam, yang besar. Fazadahumullahu marada, bukan fazadahumullahul marad. Pakai al enggak pakai al. Artinya fazadahumullahu marada, marad itu yang kedua nih. Maka Allah Ta'ala tambahkan untuk mereka satu penyakit. Artinya penyakit yang belum tentu sejenis dengan penyakit sebelumnya. Faham gak jemaah sekalian? Gini, ada orang sakit apa ya? Dia
mual, GERD-nya naik asam lambung naik gitu dan seterusnya. Terus kemudian itu udah penyakit yang menyiksa dia. Orang ini sepertinya terkena suatu penyakit gitu loh. Ketika melihat dia udah gini banget, dia kayaknya terkena suatu penyakit. Ini kan ada bahasa seperti membesarkan penyakit itu. Besar nih penyakitnya, parah nih. Kemudian antum lihat nih orang yang lagi sakit malah minum es. Esnya yang isi gula banget. Setelah itu bertambahlah dengan satu penyakit tambahan, yaitu batuk-batuk. Apakah batuk-batuk ini sama GERD atau mungkin sebelumnya itu asam lambung naik, apakah itu penyakit yang sama? Enggak sama. Ini orang aja kena GERD aja udah betul-betul sampai meringis. Dia malah minum es. Gimana coba asam lambung naik? Katanya kan panas di sini. Akhirnya minum es. Esnya es gula. Ya. Akhirnya apa? Batuk di sini. Ini panas, ini batuk, gitu, terus ini juga sakit, maka ditambahkanlah satu penyakit lagi. Faham gak di jemaah? Orang munafik pada hati mereka ada penyakit keraguan dan kemunafikan. Karena mereka nemplok sana sini, bohong sana sini, maka Allah tambahkan penyakit lainnya, apapun itu. Penyakit kejiwaan, karakter, itu mesti itu. Artinya orang munafik ini ketika enggak sadar juga, terus begitu berpenyakit, itu bukannya mereka makin sehat hatinya, enggak, makin mingkinan. Jarang Pak antum melihat orang munafik itu makin berakhlak, jarang. Kalau bisa dibilang tidak ada, jarang. Karena Allah tambahkan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, makin Allah simpangkan itu hati mereka. Itu di mana fazadahumullahu marada di dunia. Di dunia. Di akhirat walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan mereka mendapatkan azabun alim, azab yang pedih dengan sebab apa? Dengan sebab kanu yakdzibun, mereka bohong. Dalam qiraat lain walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Ada dua qiraat yang mutawatirah di sini, bisa yakdzibun, bisa yukadzibun. Sama-sama derivasi asal dari huruf kaf, za dan ba, tapi ada perbedaan makna. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun itu riwayat yang kita baca di sekarang nih. Tapi beberapa dari riwayat qiraat lain bima kanu yukadzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun, itu ada. Bacaan itu bacaan sahih. Mereka akan mendapatkan azab yang pertama dulu, bima kanu yukadzibun. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dengan sebab kebohongan mereka. Ini tafsiran pertama dari qiraat pertama. Ini tafsiran untuk qiraat pertama. Artinya orang munafik itu punya karakter suka bohong. Dengan petunjuk lafal kanu yakdzibun. Karena kan bisa aja bima yakdzibun udah cukup sebenarnya, tapi dengan adanya kanu menunjukkan istimrar, mudawamah, menunjukkan terus menerus itu mereka bohong. Makanya kata Nabi SAW di antara tanda-tanda munafik, idza haddatsa kadzaba. Di antara tanda munafik, kalau ngomong bohong. Karena lafal syarat ini jika ngomong bohong. Ini kan menunjukkan kalau emang dia ngomong ya mesti bohong, itu jadi sering bohongnya. Itulah tanda-tanda munafik gitu loh. Apa-apa bohong, kebiasaan bohong. Orang kayak ini akan dapat azab yang pedih gitu loh. Karena kemunafikan, karena kebohongan mereka. Ini tafsiran untuk pembacaan bima kanu yakdzibun. Sebagian qurra membaca dengan walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Mereka mendapatkan azab yang pedih dengan sebab mereka mendustakan. Nah, ini maknanya beda lagi nih. Ya. Kita sepertinya udah mau azan ya. Jangan sebab mendustakan. Ya. Baik, kita azan dulu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan dua ayat terakhir insyaallah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Taib. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, hum di sini mereka itu orang munafik. Dan yang mengatakan kepada mereka adalah orang-orang beriman atau para sahabat. La tufsidu fil ard. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Al-ifsad fil ard, membuat kerusakan di muka bumi dengan apa? Dengan kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan, kebid'ahan, kesyirikan, semua itu adalah fasad, kerusakan. La tufsidu fil ard. Jadi al-fasad, kerusakan yang dibuat oleh orang munafik, kemaksiatan, kemunafikan, kekufuran, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, mencegah orang-orang dari jalan Allah. Ini kan kerjaannya orang munafik rata-rata nih. Mengaburkan orang dari ketaatan pada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ini adalah fasad, bentuk ifsad, merusak. Ya. Tapi apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka merespon. Jadi orang munafik itu mudah ngerespon mereka itu. Ya, mudah ngerespon dan suka tabayun, suka validasi dan suka klarifikasi agar aib mereka itu enggak terbuka gitu. Padahal kebuka banget. Qalu innama nahnu muslihun. Maka kata para ulama, yad'una anna ma yaf'alunahu huwa ma yaf'alunahu min al-fasad huwa al-islah. Mereka mengklaim bahwasanya apa yang mereka lakukan dari kerusakan adalah pembenaran gitu loh, pemerbaikan, pembaharuan. Kayak sekarang jemaah moderasi beragama dan semisalnya itu adalah thawb jadid dari pluralisme dan liberalisme. Ya. Jadi moderasi Islam atau Islam moderat, yang istilah kekinian Islam moderat namanya, atau bahasa Arabnya itu Islam wasati gitu. Islam yang menengah, Islam moderat, yang sebenarnya itu adalah baju baru dari trek yang gagal setelah istilah Islam Nusantara enggak laku. Sebelum Islam Nusantara itu ada istilah Islam liberal, ya, atau lintas agama. Itu istilah bergaung di era 2000-an awal, ya, sampai kemudian mungkin menjelang tahun 2010 atau sekitar itu, istilah Islam liberal itu sudah enggak begitu laku lagi. Ya. Udah enggak begitu laku lagi. Dulu era 2000-an awal, dulu mana dakwah salaf enggak seberapa itu. Orang cadar tuh dulu asing banget. Itu 2000-an awal Islam liberal tuh lagi geremet-geremetnya, apa, berkembang-berkembangannya itu. Kampus yang banyak Islam liberal dulu di dekat sini, enggak perlu sebut ya. Nah, itu udah Islam liberal. Nah, kurang laku, ya. Udah mulai meredup gitu nama ini, enggak berkibar seperti awal-awal 2000-an. Mulai ganti panji dengan istilah Islam Nusantara 2010 kemari itu. Terutama 2015, ya sekitar itulah. Sekarang antum lihat, cari Islam aliran Nusantara itu mulai redup nama itu, diganti dengan Islam moderat, moderasi Islam. Mainnya udah ke sekolah-sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada para menteri dan pemimpin kita untuk bisa mengkurikulumkan yang baik untuk para peserta didik, karena ya para umara ini butuh doa gitu, butuh didoakan. Semoga Allah beri hidayah pada kita dan mereka. Karena bisa dari jalur itu, kurikulum moderasi Islam, semua agama sama. Ini kan berbahaya sekali. Ya. Nah, orang-orang ini mereka berusaha untuk merusak di atas muka bumi ini dengan menganggap semua agama sama.
ibarat piramid atau ibarat sisir. Sama aja. Piramid karena tujuannya kan ke Tuhan. Maka track yang dicari, yang dipakai terserah mau agama mana. Ini pluralisme versi mereka. Liberalisme Islam, bebas agama. Ya. Ini kan merusak di atas muka bumi. Kalau kita bilang ke mereka, jangan kalian rusak akidah anak-anak kita. Jangan kalian rusak akidah kaum muslimin. Maka mereka bilang, innama nahnu muslihun. Kami ini memberikan gambaran Islam yang tidak bengis. Enggak kayak zaman jahiliyah di Arab. Kita Islam versi Nusantara yang moderat, yang toleran. Toleran kepada orang kafir, beringas kepada sesama muslim. La haula wala quwwata billah. Emang ini moderat gitu kan? Ini bukan islah, ini ifsad. Tapi mereka tetap ngotot. Innama nahnu muslihun. Kami memberikan perbaikan. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya. Justru merekalah itu yang merusak. Orang-orang munafik itu adalah yang merusak. Lagi-lagi Allah Ta'ala katakan walakin la yash'urun, tapi mereka enggak nyadar. Mereka enggak nyadar telah merusak. Seperti orang-orang munafik di zaman sekarang yang anti-Islam. Kayak kok dengar Islam tuh kayak kemanasan gitu loh. Yang ngelihat orang pengen soleh dikit, pengen ke pengajian dikit, kesel gitu loh. Tapi ngelihat orang ke diskotik, ngelihat orang judi online atau offline, itu nggak kesel, malah dipelihara. Loh, kebalik ini. Walakin la yash'urun, mereka nggak ngerasa kau udah meracuni banyak manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti masalah syuur, perasaan, qalbu, merasa diri salah, itu suatu rezeki tersendiri itu. Kita kalau lakukan dosa, terus kita ngerasa salah, itu masih ada modal buat taubat. Lah kalau kita berdosa, ngeracunin anak orang, terus kita ngerasa nggak ada apa-apa, nggak salah kok saya. Lah ini yang susah taubatnya. Makanya jarang munafik dan pentolan munafik itu taubat itu jarang, susah. Ya susah karena gimana mau taubat kalau ngerasa everything is fine kok gitu kan. Ini kan dibantah-bantah mulu kita bilang. Ayo janganlah kalian merusak di atas muka bumi. Enggak kok kami ngebantah mereka tuh, ngejawab. Nanti ayat berikutnya nanti ya insyaallah pada pekan depan diperintahkan berimanlah kalian sebagai imannya para sahabat. Mereka menjawab lagi, anu minu kama amal sufaha, jawab dan ngece. Apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Yaitu sahabat. La haula wala quwwata billah. Ya, begitu mereka. Ya begitu ya. Wallahu alam, itu sampai ayat ke berapa? 12 lah. Ayat berapa? 12. Ya, ayat 12 yang bisa kita sampaikan insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Namun ada di sini ada faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-amalu sayyi qad yu'mil basirah. Al-amalu sayyi qad yu'mil basirah. Amalan yang buruk kadang-kadang membutakan mata hati. Basirah itu mata hati, bukan mata kepala. Basirah itu mata hati atau fitrah, atau kepekaan kolbu itu menurun dengan sebab dosa, amal buruk. Fala yash'urul insanu bil umuri dhahirah. Sehingga manusia itu gara-gara dosanya itu dia enggak peka dan enggak ngerasa akan hal yang itu terlalu tampak. Gitu loh, enggak peka dia. Karena mungkin udah biasa itu dosa baginya. Jadi enggak ada rasa bersalah, enggak ada gimana, enggak, biasa aja. Biasa aja. Ya, begitu. Dan ini bisa kita pelajari pada diri kita cuma. Kalau kita biasa melakukan suatu dosa, biasa semua. Padahal kalau menjijikan atau buruk ya, tapi karena udah biasa ya, buta basirah di hati kita. Ya begitu ya kawan. Wallahu taala alam. Jika ada soal
Dipersilakan jika ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya atau tidak? Jelas semua insyaallah. Kalau jelas kita lanjut qomat insyaallah ya. Ya, jika semua clear, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pada pekan depan di ayat berikutnya insyaallah taala. Semoga antum yang mencatat bisa murojaah atau bisa membaca ulang di rumah ayatnya dan faedah-faedahnya sehingga dia refleksikan masing-masing di kehidupannya dan bisa melihat bagaimana di zaman sekarang dari berita demi berita ternyata Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk dan pedoman supaya kita bisa mengetahui hak dan batil dari apa yang terwartakan di kejadian sehari-hari. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairal jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.